ternyata ini di bagian balancer dia salah ya. Lihat, kita perhatikan di sini ya. Ya, ini kode 3-nya di sini, sedangkan ini di sini ya. Tidak cocok ya. Harusnya dia posisinya di sini ya. Oke, kita bongkar dulu ya. Oke, baik lur, ketemu lagi dengan saya di Diesel Teknologi. Kali ini saya mendapatkan pasien ya, bekas traktor ini lagi posisi di sawah, tenaganya hilang. Ini kayaknya seri 2T kayaknya. 2T kalau nggak salah ini. Ini estimasi awal di bagian metal kayaknya, kertas tuh kena, tenaganya hilang. Kita coba buka dulu ya. Ya oke, baik lur, ini ada diesel Kubota seri 2T ya, yang ada balancernya. Ini kena di bagian metal ya, karena dia awalnya bocor dari seal keras samping ya. Jadi dia tidak menyadari bahwa ada kebocoran dari situ. Akhirnya lama-kelamaan olinya habis dan telat menyadari tetap untuk kerja. Akhirnya kena ya, dia mati. Kemudian baru diisi oli. Terus dipaksa sampai akhirnya dia metalnya kena ya, lengket sampai di keras ya. Tadi kerasnya udah saya lepas ya, sudah saya bawa ke orangnya untuk dibubut sendiri di Pekalongan karena jauh ya. Saya waktunya agak sempit, jadi orangnya yang saya suruh ke sana ya. Nanti tinggal kalau misalnya udah jadi kita rakit aja ya. Ini posisi tadi masih standar, nanti kalau misalnya di oversis mungkin sekitar 25 atau 50 ya. Ini saya bongkar di bagian depan aja ya. Ini kata pemiliknya kemarin buring sama pistonnya baru, emang bener ini linernya baru sama pistonnya baru ya, masih bagus banget ya. Jadi emang di bagian metal ya, gara-gara tidak cek bagian oli ya, tidak kontrol, akhirnya kena ya. Untuk gear ya lumayan agak longgar sih dia, ada sekat, agak berisik dia kalau nyala. Ini udah mulai ya. Ini tadi di seal cookupnya saya minta ganti sama metal bulannya ya. Oke, nanti kita garap ya seperti apa lur jadinya ya. Oke baik lur, ini kita lepas dulu di bagian case gear ya, karena nanti untuk pemasangan titik temu atau timing gearnya kita sesuaikan dengan yang lainnya ya. Itu udah di slab kemarin, udah siap untuk dipasang. Ini kita lepas dulu semuanya ya. Oke baik lur, jadi gini, karena kasusnya kemarin itu di bagian metal kena ya, jadi kita dicari dulu ya, dibersihin jalur-jalur olinya, sirkulasi oli dari crankcase sini ya. Itu kan dari itu sampai ke indikator ya, kita bersihkan ya. Kemudian di bagian case gear juga ya, di bagian pompa oli juga dia udah aus, akhirnya kita ganti pompa olinya ya. Pompa olinya kita ganti ya, karena untuk menghindari terjadinya oli telat lagi. Jadi dia masih bisa, cuman udah aus, jadi kita mending ganti aja. Perputarannya itu kurang seimbang dengan RPM yang dihasilkan, karena kaknya itu udah kena dia ya. Terus ini udah di slab nih, dia akhirnya di oversis 7,5 ya, maaf 0,75 ya, 0,75 akhirnya. Lumayan dalam juga ya, tapi masih aman untuk Kubota ya. 0,75. Ini udah saya bersihkan semuanya dalam, tinggal nanti kita rakit ya. Oke lur, jadi untuk mempermudah kita bikin packing ya per part di case gear pakai kertas tebak. Itu kita satu di lubang bagian sini, satu di lubang bagian pusing ya. Jadi dia nggak bisa rubah kanan kiri. Kalau misalnya udah kencang baru kita di press pakai jari bisa, pakai itu juga bisa ya.
Ini udah semua, sekarang saatnya kita cabut. Nah, oke, jadi gini dulu hasilnya ya. Ini udah ada garisnya ya, udah tepat. Jadi tinggal kita gunting ya. Jadi gampang ya lur ya, nggak usah beli-beli yang itu. Kalau misalkan pengen lebih murah pakai yang TPA aja. Ini ya, sekarang kita gunting. Oke baik lur, ini udah saya cocokkan timing gearnya. Ternyata untuk pemasangan timing yang sebelumnya itu nggak tahu ya, dari sana ternyata salah di bagian balancer ya. Ini kan di sini ada kode 3 ya, sedangkan dia ada posisinya di sini. Harusnya dia posisi di sini. Ini untuk gear crankshaft ya. Crankshaft itu ketemu dengan idle gear. Dia udah tepat ya. Tadi saya cocokkan. Terus yang untuk camshaft dia juga udah tepat, satu ketemu satu. Tapi untuk bagian balancer dia ternyata salah. Makanya dia getarannya getar banget meskipun ada balancer. Suaranya tidak sinkron gitu ya. Suaranya keras banget. Ini saya dapat kabar dari teman saya yang pernah memakai diesel ini, itu katanya suaranya getar banget, berisik banget. Ternyata ini di bagian balancer dia salah ya. Lihat, kita perhatikan di sini ya. Ya, ini kode 3-nya di sini, sedangkan ini di sini ya. Tidak cocok dia. Harusnya dia posisinya di sini ya. Oke, kita bongkar dulu ya. Ya mungkin ini karena kurangnya ketelitian atau mungkin ketidaktahuan ya, akhirnya dia masangnya salah ya. Ya maklum lah, kalau misalkan untuk pemula ya nggak apa-apa, yang penting dia udah punya mental berani untuk bongkar mesin dieselnya ya. Untuk masalah jadi tidaknya mungkin dia sambil belajar ya, yang penting udah ada mental, dia udah berani untuk membongkar mesin dieselnya. Nah dari situ kan, dari kesalahan-kesalahan mereka belajar, akhirnya mereka tahu, karena pengalaman itu penting ya. Karena orang pintar tuh kalah dengan orang pengalaman. Oke, sekarang kita udah tepat ya, udah di itu. Jadi posisinya sebenarnya gini tuh ya, nggak nutup ya. Posisinya kebuka, nggak nutup kayak tadi. Oke, kita coba putar kembali ya. Bapak udah benar ya. Kita putar kembali, ada yang bentak atau tidak ya. Oke, ini posisi kompresi ya lor. Kompresinya masih bagus ya. Cuman ini di bagian pen piston dia kena, cuman orangnya nggak mau ganti. Kita fokus di bagian ini aja. Cek dulu ya. Oke baik lur, udah tepat lur. Jadi gitu ya lur ya. Nggak apa-apa kalau misalnya kita pemula mau bongkar, nggak apa-apa, nggak usah takut ya. Kita berani belajar ya, agar kita lebih baik dari sebelumnya itu ya, karena kesalahan juga. Dari kesalahan kita belajar ya. Jadi nggak usah takut kalau misalnya bongkar-bongkar. Kalau misalnya kurang tahu nggak apa-apa, sambil kita cari tahu, ditanya-tanya di Google ada, di YouTube ada ya. Tanya-tanya temen juga boleh, nggak apa-apa. Kita nggak usah malu kalau tanya-tanya temen masalah ini ya. Yang penting kita belajar bareng ya. Saya juga terkadang kalau misalkan nggak tahu ya nggak apa-apa, tanya. Oke lur, kita udah pasang ya. Jadi udah tepat lur ini ya, posisinya 3 ketemu 3 ya. Untuk kiri ini udah ketemu 2 ketemu 2, ini 1 ketemu 1 ya. Udah semua ya. Jadi tolong diperhatikan ya lur ya, untuk pemasangan tuning gearnya ya, agar tidak terjadi suara yang keras dan akhirnya yang kena di bagian keras ya. Oke, kita lanjut lur, pasang untuk bagian case gearnya ya.
gear